Suhartini, NIM 19060223. Saya dari kelas B3 PGSD non reguler 2019. Di sini saya akan memaparkan cara penggunaan garis bilangan dan muatan listrik. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan cara pembuatan dari garis bilangan serta muatan listrik ini bagaimana, dan selanjutnya saya akan memperagakan bagaimana pengoperasian muatan listrik dan garis bilangan ini. Untuk prosesnya kita lihat. Di sini saya akan memperagakan cara membuat alat peraga muatan listrik. Di sini ada dua kertas warna, yaitu ada warna biru dan merah, dan alat pendukungnya ada gunting, pulpen, spidol, dan untuk mencetak bentuk bulatnya saya menggunakan gelas. Nah, yang pertama kita buat cetakan untuk bentuk muatannya. Setelah dibentuk, kita gunting ya. Setelah berbentuk lingkaran, lalu kita beri tanda muatan. Nah, pembuatannya selesai. Lanjutkan sampai pembuatan positif dan negatif. Nah, inilah setelah jadinya dari proses yang tadi kita. Nah, selanjutnya untuk pembuatan garis bilangan. Di sini saya menyiapkan tiplok dan sudah saya potong sesuai ukuran. Kemudian di sini ada paralonnya, tinggal kita potong mengikuti ukurannya, karena di sini saya menggunakan paralon untuk kakinya. Di sini juga ada lem. Lem ini untuk menempelkan kertas ini kepada tiploknya agar untuk menulis bilangannya. Kemudian ada petunjuk arah, gunting, obeng, scrap, dan isolasi. Nah, kita lanjut aja langsung ke proses pembuatannya. Nah, ini adalah garis bilangan yang sudah kita rangkai tadi. Nah, selanjutnya kita pasangkan petunjuk arahnya pada garis bilangannya. Soal yang pertama yaitu operasi hitung penjumlahan menggunakan alat peraga muatan listrik. Di sini saya memiliki soal yang pertama yaitu 7 ditambah negatif 3. Kita tahu isinya itu 4, tetapi untuk menghitungnya kita gunakan alat peraga muatan listrik. Pertama, kita ambil muatan positif sebanyak 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian karena operasi hitung penjumlahan, maka kita tinggal jumlahkan aja negatif 3. Berarti kita siapkan muatan negatif sebanyak 3. Nah, di sini jika muatan positif bertemu dengan muatan negatif, itu artinya muatan ini netral, yang dimana muatan ini bisa kita anggap tidak ada. Nah, yang menjadi hasilnya itu adalah sisanya 1, 2, 3, 4. Jadi 7 ditambah negatif 3 sama dengan positif 4. Soal yang kedua yaitu operasi hitung pengulangan menggunakan muatan listrik.
Nah, di sini saya memiliki soal negatif 8 dikurangi 3 sama dengan negatif 11. Kita tahu isinya negatif 11, tapi kita akan mencoba menghitung menggunakan muatan listrik. Nah, yang pertama, kita ambil muatan listrik negatif sebanyak 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian diambil positif 3. Karena di sini tidak ada muatan positif, maka kita tambahkan muatan netral sebanyak 3. 1, 2, 3. Nah, setelah kita memiliki muatan positif, kita lihat lagi soalnya itu. Negatif 8 dikurangi positif 3. Maka positif 3-nya kita ambil karena pengurangan. Nah, di sini yang menjadi sisanya itu adalah hasilnya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Maka dari itu kita ketahui negatif 8 dikurangi positif 3 sama dengan negatif 11. Untuk yang kedua, kita praktekkan alat peraga garis bilangan. Di sini saya mempunyai soal negatif 5 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 8. Kita tahu isinya negatif 8, tetapi kita gunakan cara menghitungnya menggunakan garis bilangan. Pertama, biasakan petunjuk itu berada di angka 0. Dan kita lihat, karena di sini bilangan pertamanya negatif, maka BRB atau petunjuk ini harus berbalik arah ke kiri dan maju sebanyak bilangan ini, yaitu negatif 5. Nah, BRB berhenti di negatif 5. Karena di sini operasi hitungnya penjumlahan, maka BRB harus menghadap ke kanan. Dan kita lihat, karena di sini bilangan keduanya negatif, maka BRB harus mundur sebanyak nilai ini, yaitu negatif 3. Kita mundur 1, 2, 3. Nah, disinilah pemberhentian petunjuk ini negatif 8. Jadi, negatif 5 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 8. Operasi hitung yang kedua yaitu pengurangan. Kita gunakan alat peraga garis bilangan. Di sini saya memiliki soal negatif 5 dikurangi negatif 2 sama dengan negatif 3. Kita sudah mengetahui hasilnya negatif 3, tetapi kita akan memperagakannya dengan garis bilangan. Pertama, biasakan penunjuk itu berada di angka 0 dan menghadap ke positif. Kemudian kita lihat bilangan yang pertamanya itu negatif, maka si petunjuk ini berputar arah ke negatif dan maju sebanyak bilangan pertama, yaitu negatif 5 atau maju 5 langkah. Nah, berhenti di negatif 5. Kemudian di sini karena operasi hitungnya pengurangan, maka si penunjuk tetap mengarah ke negatif. Kemudian di sini operasi keduanya itu negatif 2. Berarti petunjuk ini harus mundur sebanyak 2 langkah. 1, 2. Nah, di pemberhentian inilah yang merupakan hasil dari negatif 5 dikurangi negatif 2, yaitu negatif 3. Soal yang ketiga, kita tentang operasi perkalian. Nah, di sini saya memiliki soal negatif 3 dikali 2 sama dengan negatif 6. Kita coba menghitung menggunakan garis bilangan ini. Pertama, biasakan penunjuk arah itu berada di angka 0 dan menghadap ke positif. Kemudian kita lihat bilangan pertamanya itu 3. Berarti si petunjuk itu harus berbalik arah ke negatif 3 karena negatif 3. Nah, karena di sini perkalian dan bilangan keduanya itu positif, maka si petunjuk arah ini harus berjalan maju. Nah, karena perkalian itu berbeda dengan penjumlahan dan pengurangan. Nah, berarti si petunjuk ini harus berjalan sebanyak 3 langkah, dengan satu langkahnya itu nilainya 2 langkah, atau kita melompat sebanyak 3 langkah dengan satu lompatan itu adalah 2 langkah. Nah, kita coba. Lompatan pertama, Barbie berhenti di negatif 2. Lompatan kedua, Barbie berhenti di negatif 4. Dan lompatan yang ketiga, Barbie berhenti di negatif 6. Maka pemberhentian terakhir Barbie ini merupakan hasil dari kali negatif 3 dikali 2 sama dengan negatif 6.
Soal yang keempat yaitu tentang operasi pembagian. Di sini saya memiliki soal negatif 8 dibagi negatif 2 sama dengan 4. Ini untuk hasilnya 4. Kita coba menghitung menggunakan garis bilangan ini. Pertama, kita lihat bilangan pertamanya itu negatif, maka si petunjuk arah harus berbalik arah ke negatif. Kemudian karena bilangan keduanya juga negatif, maka si petunjuk arah ini harus berjalan mundur. Karena di sini pembagian itu kita hitung banyaknya lompatan. Nah, untuk soal ini, setiap satu lompatan itu bernilai 2. Berarti satu lompatan itu nilainya 2 langkah. Nah, kita coba. Lompatan pertama 2 langkah berhenti di angka 2. Dan lompatan yang kedua 2 langkah berhenti di angka 4. Lompatan ketiga 2 langkah berhenti di angka 6. Dan lompatan keempat berhenti di angka 8. Maka karena kita akan ingin mencapai angka 8, kita sudah ketahui tadi ada berapa lompatannya, ternyata ada 4 lompatan. Nah, disitulah yang merupakan hasil dari pembagian. Jadi negatif 8 dibagi negatif 2 sama dengan positif 4. Kenapa positif 4? Karena petunjuk arahnya berjalan mundur dan berhenti di bilangan positif. Sekian yang dapat saya jelaskan mengenai operasi hitung menggunakan muatan listrik dan garis bilangan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.